orang-orang yang tekun bermeditasi, orang-orang yang selalu senang mengembangkan kesadarannya, dia akan terus maju dalam praktek. Dia akan menikmati hasilnya dalam kehidupan sekarang ini. Mereka yang tekun mengembangkan kesadaran, hidup tidak dalam kelengahan, akan menikmati kondisi batin yang damai, kondisi batin yang tidak akan terpengaruh lagi oleh kondisi duniawi, tidak akan terpengaruh lagi oleh kondisi-kondisi atau fenomena-fenomena yang sifatnya masih selalu timbul dan tenggelam sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan faktor-faktor yang menentukannya. Orang-orang yang bermeditasi dengan baik, mengembangkan kesadaran dalam setiap waktunya, dia akan terbebas dari kehidupan yang begitu melelahkan, kehidupan yang begitu membuat orang selalu terjebak dalam penderitaan. Namun perlu diingat bahwa apa yang dimaksud kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran yang sifatnya tidak dipaksakan, kesadaran yang timbul secara alamiah, kesadaran yang timbul bukan karena kita selalu terobsesi untuk mengembangkannya. Kesadaran ini bisa dikembangkan melalui fenomena-fenomena jasmania, seperti waktu kita berdiri, kita duduk, kita baring, kita sedang beraktivitas, dan sebagainya. Semua fenomena tersebut bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan kesadaran. Semua fenomena tersebut bisa dijadikan sebagai sarana agar kesadaran tersebut bisa tumbuh dan berkembang sehingga terpatri dalam diri kita. Selain fenomena jasmania, kita bisa juga mengambil fenomena-fenomena batiniah, mulai dari perasaan yang meliputi perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral. Kemudian fenomena-fenomena pikiran, seperti pikiran yang dilandasi oleh nafsu, pikiran yang dilandasi oleh keserakahan, pikiran yang dilandasi oleh kebencian maupun kebodohan. Semua itu bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan kesadaran. Demikian pula masih ada yang namanya dhamma, fenomena-fenomena yang timbul, entah itu secara jasmaniah maupun secara batiniah. 4 kebenaran mulia, kemudian juga panca niwarana atau 5 rintangan batin, beserta juga 5 kekuatan batin. Semuanya bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran. Semuanya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran. Pengembangan kesadaran ini tidak hanya terpaku pada satu cara saja, tetapi berbagai macam cara bisa dikembangkan selama itu masih berkaitan dengan batin dan jasmani. Mereka yang tekun, mereka yang giat
mereka yang memiliki keuletan untuk mengembangkan kesadaran, merekalah yang layak menikmati kedamaian. Merekalah yang layak untuk menikmati kebahagiaan. Merekalah yang layak untuk bebas dari segala bentuk pertikaian.